lagi di episode selanjutnya dari Dep Dagri. Setelah tadi bahas tentang peluang Indonesia di Piala Asia, kali ini kita bakal membahas tentang semakin banyaknya pemain naturalisasi yang main di Indonesia. Apakah ini baik untuk sepak bola Indonesia atau malah mematikan karir-karir pemain lokal? Kita kasih judulnya itu aja tuh. Padahal udah pasti lebih bagus pemain naturalisasi karena pemain lokal suka kali mukulin orang. Kan bukan Liga 1 tapi yang mukulin. Ya, tapi kan tetap aja liga itu. Liga 2, Liga 3 semua wasit ditunjangi aku. Sedih kali aku. Ini kita bahas sedikit tentang pemain naturalisasi yang kita nih, aku pribadi lumayan kesal dengan kubu pro naturalisasi dengan kubu pro local pride semua segala macam. Soalnya ya nggak ada naturalisasi, tidak ada local pride. Kan ini semuanya untuk sepak bola kita, untuk kita kan sebagai pecinta sepak bola Indonesia, kalau seandainya timnas mainnya bagus kan ya kita happy aja. Tapi tetap aja banyak itu Bung Akmal. Udah, kalau suka sama bola, udah. Jangan kayak gitu cari makannya, aman aja. Komentarnya slow aja. Jangan yang terlalu mecah belah sepak bola Indonesia. Santai aja, rezeki nggak kemana. Oke, ini aku mau bahas tentang pemain naturalisasi. Masa kemarin dia bilang ada hoax itu? Jordi Amat, segala macam. Udah salah nggak meminta maaf lagi. Ada aja. Kadang aku nengoknya. Ih, malu. Udah, selo aja. Jadi orang ini melihat semakin banyaknya pemain yang dinaturalisasi. Sebenarnya secara progres baik atau tidak untuk sepak bola Indonesia? Om Alim sendiri ngelihatnya. Kalau melihat kebutuhan sekarang dan paling tidak progres ke depannya dibutuhkan. Karena mau nggak mau harus diakui pemain-pemain yang dinaturalisasi ini secara kualitas cukup mumpuni dan memang dibutuhkan pengalaman dia, kemudian bagaimana cara mereka bermain dan terbukti meskipun hanya dipanggil hanya beberapa hari, tapi bisa menerjemah apa yang diinginkan pelatih dan juga cepat menyatukan chemistry dengan para pemain kita. Ya, boleh diulang lagi tadi ada berapa? 8 pemain. 8 pemain ada siapa aja? Lah, bukannya ada yang itu yang dari Harapan siapa? Belum. Oh, itu belum ya? Martin Paes itu belum. Tom Haye itu belum. Nathan Chuan juga belum. Akan. Karena kan Pak Erick Thohir bilang bahwa dia menginginkan 2 tim yang sama kuatnya memperkuat tim nasional. Oke, ini yang on process ada Tom Haye, ada Martin Paes, Martin Paes ini pada akhirnya kita menaturalisasi penjaga gawang. Ada Nathan Joaon sama Mangun, sama Sirus Margono. Kiper juga kan Sirus ya. Sebenarnya secara usia mereka tidak ini ya. Gue tidak bisa menyalahkan karena pada akhirnya kita dapat pemain-pemain yang usianya muda. 22 tahun, 19 tahun, 25 tahun. Sandy Walsh aja yang 28 tahun. Kalau kita nggak bisa ngelihat bahwa Jordi Amat 32 tahun tapi kan dia dengan pengalaman. Artinya hanya ada 2 pemain sekarang, Mark Locke 30 tahun. Sandy Walsh 31 tahun ya. Jadi yang lainnya tuh benar-benar di bawah 30 tahun, jadi wajar. Dan kalau gue bilang ini persaingan ya. Apakah mematikan pemain lokal? Ya pemain lokal harus bersaing. Benar. Di liga mereka harus bersaing. Kalau mereka menonjol seperti halnya Marcelo Ferdinand kan akan dipilih juga ujungnya. Jadi nggak bisa mengatakan bahwa toh ini ada darah Indonesianya. Ini bukan kayak Qatar beli paspornya pemain Brazil terus ditarik. Kayak Malaysia melakukan naturalisasi tapi tidak punya darah Malaysia. Itu lumayan banyak nih Malaysia. Karena kan sekarang FIFA juga udah membatasi. Kecuali pemain itu 5 tahun bermain di negara itu. Atau mereka punya darah baru boleh. Mark Locke kan walaupun diragukan darahnya. Tapi kan dia sudah bertahun-tahun main di Indonesia. Jadi kalau gue bilang ya apapun ini kan Indonesia, siapapun bisa main di sana. Bahkan kalau kita nanti suatu saat punya anak yang misalnya pergi keluar nggak balik pakai paspor sana mau balik paspor sini ya boleh-boleh aja. Karena masih punya darah Indonesia. Karena ada beberapa juga pernyataan bahkan dari coach Fahri Husaini bilang jangan terlalu dipuji pemain naturalisasi itu menyakiti pemain Indonesia. Menurutku kok bisa ada pemain sakit hati? Kan dia dibentuk jadi atlet. Dia nggak ada sakit hati. Kalau seandainya pemain naturalisasi dipuji, itu bukan berarti pemain lokalnya harus sakit hati. Pemain lokalnya harus sadar diri. Oh iya, aku kurang baik. Aku harus meningkatkan prestasiku supaya aku bisa menggantikan posisi pemain naturalisasi ini. Mana mungkin sakit hati. Kalau sakit hati, gak usah jadi pemain bola. Mentalnya jelek berarti. Karena sebenarnya salah juga kalau terlalu
Gue sih muji pemain naturalisasi, tapi gue juga muji Marcelino Ferdinand. Gue juga muji Ramadan Sananta, terlepas dia belum banyak berkembangnya di timnas. Kemarin kita ngomong di yang video sebelumnya kita bilang Yakob Sayuri mainnya bagus kan. Ya kita harus apresiasi. Setiap pemain yang mainnya bagus, ya kita apresiasi. Tapi kalau ada pemain yang memang harus kita kritik, kayak kemarin Justin Hapner di pertandingan pertama lawan Libya, lah kan goblok. Kita tertinggal, dia berani passing-passing di depan penjaga gawang, nyangkut terus kebobolan kan. Itu kesalahan fatal maksudnya. Ya kalau emang salah ya udah kita bilang salah. Kalau gue kayaknya gini, sebenarnya bukan hanya di level timnas ya. Kalau kita melihat naturalisasi ini dampaknya ke kompetisi pun terlihat bahwa ada beberapa pemain naturalisasi yang bergabung di klub, bahkan ada pemain naturalisasi yang sudah berumur lah ya, sekarang bergabung di klub Liga 2 gitu kan. Dampaknya itu terasa banget. Iya, kayak Persela ya, ada Korea itu. Bahkan kan kalau kita melihat di contoh Bia, itu kan Bia banyak banget pemain yang naturalisasi kan. Tapi kemarin gue tanya ke klub ya, ada nggak pengaruhnya? Ini kan secara usia sebenarnya mereka tuh sudah dibilang sudah ujur tua kan. lah, iya. Tapi pengalaman beda. Ini yang mencoba ditransfer. Nah, gue ngeliatnya dengan banyaknya pemain naturalisasi di timnas sekarang, sedikit banyak pasti akan pengaruhnya ke sana. Benar. Contoh paling belakang kalau kita melihat sekarang naturalisasi cukup banyak dan potensial, keterangan segala macam. Memang di kita baru muncul Rizky Ridho, tapi secara kualitas terlihat kan bahwa dengan ketika bersaing dengan naturalisasi di pertandingan timnas, Rizky bisa kok. Bahkan Rizky Ridho di beberapa pertandingan bahkan jauh lebih baik daripada pemain naturalisasi performanya. Dia bisa stabil. Ya udah kalau memang pemain itu stabil, kita dukung. Kita nggak perlu membandingkan antara pemain lokal sama pemain naturalisasi. Ini malah memecah konsentrasi mereka sendiri sebagai contoh lagi ini sebenarnya polemik ini bukan hanya terjadi di sini ya. Di kemarin waktu Piala Dunia U17 Prancis itu kan bukan naturalisasi yang mereka bahasnya, cuman banyak pemain keturunan. Ternyata dengan banyak pemain keturunan justru mereka jauh lebih bagus kan dibandingkan pemain yang pure Prancis sendiri. Terbukti itu pengaruhnya signifikan meskipun hanya keturunan ya. Jadi modelnya adalah persaingan ya kalau gue bilang. Kenapa? Karena di Maroko ya, seperti Maroko di Piala Dunia, itu kan banyak pemain-pemain yang juga tidak dibesarkan di Maroko, tapi punya darah Maroko. Akhirnya mereka bisa memperkuat Maroko, yang nggak ada salahnya juga. Karena kalau dibilang mematikan karir pemain lokal tetap bisa bermain di klub, kan itu karir juga ya. Nggak mungkin pemain naturalisasi fokus mau main di Liga 1. Komparasinya jangan Malaysia lah. Kalau Malaysia sudah secara tegas kan kemarin. Dan kalau dibilang nanti SSB kita kasihan tidak akan bisa bermain sepak bola, mereka tetap akan jadi penghuni klub-klub lokal juga karena mereka punya kualitas. Kalau mereka mau masuk tim nasional kan emang pilihan ya. Mereka memang harus bersaing, bukan saja dengan pemain lokal di sini, tapi juga dengan pemain-pemain asing yang sudah dinaturalisasi. Jadi wajar aja. Ini kalau gue bilang kayak ini loh, kayak diberikan persaingan bahwa yang terbaik adalah yang pantas masuk ke tim nasional. Benar-benar. Jadi memang yang paling parah dengan mengkotak-kotak itu ya. Bukan hanya di level ini, tapi yang di family football juga dimasalahkan. Padahal kalau kita melihat ujungnya kan prestasi. Prestasinya persaingan dari mana kompetisi lah. Makanya aku tuh sempat kesel. Nanti kalau aku ngomongin kayak gini, nggak apa-apa kita pernah. Kamu pro Sintayong. Aku pernah ngekritik Sintayong gara-gara kasus Kanjuruhan. Udah tenang, kita jadi orang netral saja untuk sepak bola Indonesia. Ngapain mengkotak-kotakkan? Tenang, rezeki udah ada yang ngatur. Tapi memang tolak ukur kita kita lah sebagai kebanyakan orang, tolak ukur kita adalah prestasi. Betul. Semakin banyak kita menaturalisasi, kalau kita nggak punya prestasi, ini salah juga nggak sih sebenarnya? Betul. Tekanan pasti akan ada ya. Lo udah naturalisasi kok lo gitu-gitu aja ya. Apalagi sekarang kan selalu di selalu dijadikan apple to apple dengan prestasi kita di Piala Asia sebelumnya. 96 kita dapat 1 poin hasil draw lawan Kuwait. 2000 kita dapat 1 poin juga draw lawan Kuwait. Kita pernah menang lawan Qatar 2004. Menang lawan Bahrain di 2007. Ini kan pasti diharapkan dapat 4 poin ya setidaknya. Nah, apakah mampu? Tapi kan tetap aja persaingan di dalam persaingan antar negara di sepak bola kan juga berkembang. Artinya kan Irak juga berkembang, Vietnam juga berkembang. Betul. Dan kalau gua ngelihat mainnya timnas, terutama lawan Libya kemarin kan udah fluid mainnya ya. Hanya saja penyelesaian yang belum gitu loh. Malah gua berpikir kenapa nggak ada naturalisasi striker ya? Nah, sampai sekarang. Kemarin tuh sempat ada yang ngeributin aku juga tentang atau tidak ada striker di sana yang mau. Aku gitu sempat pernah bilang timnas darurat striker. Iya. Terus ada yang bilang kenapa darurat striker ketika lawan Brunei 2 pertandingan kita bisa nyetak. Jangan di lawan Brunei. Nah, terus dia bilang gini, ini berarti bukan salah strikernya, ini tergantung lawannya siapa. Betul. Lah, striker bagus itu lawannya bagus dia nyetak gol, lawannya tidak bagus dia cetak gol. Berarti ya memang strikernya yang harus diperbaiki, bukan karena lawannya.
dia mau lawannya jelek kayak Brunei, dia bisa cetak gol 9. Ketika lawannya bagus ya dia harus bisa cetak gol juga. Kalau seandainya dia lawannya bagus dia nggak bisa cetak gol, ya berarti kan harus dipertanyakan nih si striker. Kalau seandainya ada striker, ada pemain naturalisasi di luar sana yang punya dari Indonesia posisi striker, kayaknya dia naturalisasi deh. Iya sudah, memang belum ada ya. Belum ada. Iya kita belum ada. Budaya di situ. Kita belum ada pemain memang kan. Kalau kita ngomong di depan setelah eranya BP praktis belum banyak yang menonjol kan. BP, Boas, kita belum punya striker lagi. Memang sekarang pada Sananta, tapi kalau kita melihat dalam 6 bulan terakhir dia relatif turun karena di Liverpool pun dia juga cedera ya. Nah, memang dalam ini sempat banyak yang tanya tuh, kenapa striker tidak ada naturalisasi yang signifikan? Kalau kita melihat yang dibidik pun praktis tidak banyak yang posisi striker loh. Iya, maka aku rasa kalau seandainya kita ada pemain yang naturalisasi untuk posisi striker punya darah Indonesia striker, kayaknya kita bakal menaturalisasi itu juga. Karena memang nggak ada sama sekali. Dan tipikal Sintayong kan dia selalu memaksimalkan potensi striker yang pembunuh kan. Tidak terlalu banyak dribble tapi bagus positioning dan powernya bagus. Nah, kalau kita melihat apa yang dimiliki saat ini bisa jadi Sananta masuk, tapi belum maksimal. Nah, kalau kita melihat Sananta juga belum dimaksimalkan oleh Sintayong ya sejak dari awal. Betul. Dia jarang loh dipasang dari awal. Dan tipikal yang diinginkan striker ala Sintayong kan striker yang Eropa banget gitu kan. Nah, itu ya pasti akan susah. Kita tuh nggak punya striker yang punya badan bagus, yang bisa nahan bola lama, yang bisa passing untuk bisa jadi wall, untuk jadi dinding supaya Spaso ada dulu. Tapi kayaknya secara usia, secara usia dia sudah tidak bisa bersaing lagi dengan pemain-pemain muda. Juga di timnas nggak kayak dia di klub juga ya. Benar. Makanya ya karena beda ini kan, beda taktik. Dia ketika di klub sudah banyak wing yang bisa mensupport bola-bola dia dan hafal. Sementara di timnas dia belum menemukan penyuplai bola dengan kualitas yang sama dengan yang di klub. Dan sekarang pun juga akan sangat sulit. Kenapa? Karena kan Spaso juga nggak punya darah Indonesia kan. Artinya dia harus lama di sini dengan peraturan FIFA itu kan. Dia tidak bisa dicaplok bahwa striker bagus, darahnya apapun bisa dimainkan kan, nggak juga sekarang. Iya. Apalagi nyari yang darah ningrat. Wah, sama kayak sekarang Martin Paes ini kan. Dia kan udah ini Martin Paes ini. Dia Belanda Under 21, Belanda Under 19. Akhirnya kan dia memutuskan bahwa kesulitannya dia adalah masuk ke Belanda senior team kan, belum dipanggil sama sekali. Bahkan di Belanda Under 19 pun dia ikut kejuaraan Eropa Under 19 2 kali, dia hanya cadangan ketiga itu kan. Jadi mau nggak mau dia pikir di mana lagi gue bisa main di timnas ya di Indonesia. Ini artinya harus ada ketersediaan pemain yang memang tidak dipanggil oleh timnas negara asalnya gitu. Ya, tapi menurutku Martin Paes ini nggak tahu ya butuh atau tidak kita untuk posisi penjaga gawang. Kiper kita bagus-bagus ya. 3 yang masuk Piala Asia ini kelas juga loh. Hernando oke. Sarul juga kemarin. Bahkan yang ditinggal di sini yang di Borneo kan juga oke sebenarnya kan. Nadio kemarin. Iya benar, Nadio juga oke. Terlepas dia banyak blunder betul lawan Irak kan satu pertandingan aja dia bisa jadi patokan juga. Ya, kemarin juga Sarul seperti itu kan, terlalu banyak out position. Ya, sebenarnya tidak out position. Kemarin Sarul itu ya memang dia harus kebobolan karena bukan kesalahan dia. Dia kebobolan karena kesalahan rekan-rekan satu timnya sendiri. Bahkan gol terakhir itu, ya namanya kita lagi nyerang, posisi dia juga harus maju. Itu bagus sekali gol Libya yang gol keempat kemarin dari tengah lapangan dia langsung syuting. Nggak salah dia juga. Itu tidak salah. Udah menit terakhir udah ketinggalan 0-3, mau nggak mau dia ke depan lah. Ya tapi kayaknya kalau untuk jadi pelapisnya Hernando, Sarul sudah cukup. Kayak begitu. Nggak tahu ya seberapa urgent Martin Paes ini sehingga harus dinaturalisasi. Kalau aku pribadi, ya soalnya belum pernah nonton Martin Paes main juga kan. Belum kelihatan juga ya. Belum kelihatan. Ya, ini lebih strategi kebutuhan jangka panjang sih ya. Dia kan baru umur 22 kan. 22 ya. Artinya kalau dia bisa dinaturalisasi dan memungkinkan, karir kiper lama. Menurutku Martin Paes kok harus main di Liga 1. Karena dia main di Dallas City, nggak mungkin lah dia tapi sini. Penjaga gawang kalau misalnya pemain luar main di Liga 1, posisi penjaga gawang adalah satu-satunya posisi yang tidak terlalu terkontaminasi secara permainan. Kita bisa lihat kiper Dewa United. Stevens. Bagus aja. Maringga juga bagus aja, tidak terkontaminasi secara permainan. Kiper Arema juga bagus. Kiper Arema, makanya sekarang pelatih kiper timnas
Lee Jae-hoon. Iya. Dia bagus-bagus aja karena tidak terkontaminasi secara permainan kan. Dia benar-benar di bawah gawang aja. Jadi kalau memang bagus ya kok bisa kelihatan bagus ketika bertanding di Liga 1 kan kita bisa nonton langsung. Kalau di FC Dallas kan agak susah kita ngelihat permainannya. Tapi ya itu tadi berarti secara saat ini 8 pemain naturalisasi masih belum cukup untuk Sintayong. Kalau melihat kebutuhan minimal dalam 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan lah, belum ya. Karena kan ini kan pasti jangka panjang, mungkin nggak buat Piala Asia tapi buat kualifikasi Piala Dunia. Karena memang kita nggak bisa minta instan. Kita ini ya, kalau aku secara pribadi sih paling cepat 2 tahun. Paling cepat 2 tahun baru bisa kelihatan timnas punya progres. Ya, kalau ini patokannya Piala Asia gagal terus diganti Sintayong, ya jangan apa? Juga. Ancelotti pun jelek CV-nya kalau suruh ngelatih timnas Indonesia. Kita kan sebenarnya lawannya Irak, Vietnam, Jepang singkirin lah. Irak, Vietnam. Kalaupun kita nggak berhasil di Piala Asia, kita kan ada kualifikasi Piala Dunia di mana ketemu sama mereka. Iya, makanya ya kita lihat aja lah bagaimana proses timnas di pertandingan-pertandingan yang bakal dihadapin ke depan. Piala Asia paling dekat, selanjutnya ada pra Piala Dunia juga. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.